satu-satunya bisa ngubah hidup orang cuman perkataan-perkataan Allah. Yes. Betul kan? Jadi karena setuju. Perkataan Allah itu yang ngehambat kata Tuhan, itu sound system. Jadi kamu tuh mesti serius sama bidang ini, karena bidang ini penting. Nomor 1 firman Allah, nomor 2 yang bawain firman Allah, yang ketiga ngancurin itu sound system. Wow. Jadi sejak itu Tuhan suruh kita fokus ke situ. Dan sejak kita fokus ke situ, rumah-rumah ibadah gitu ya. Jadi sejak fokus ke situ, Tuhan tambahin siswanya banyak. Sahabat kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Hari ini saya mau mengucapkan Gong Xi Fa Cai, selamat Hari Raya Imlek. Dan saya percaya tahun ini akan merupakan tahun yang penuh dengan berkat dan kesehatan bagi kita semuanya. Hari ini ada tamu istimewa, saya panggilnya Koko Yakub. Halo. Koko Yakub Susilo namanya ya. Terima kasih udah datang ke sini. Thank you, sama-sama. Ya, dan saya sebelum mulai seperti biasa, kita biasa minum kopi nih. Harus. Nah, tapi hari ini kopinya belum tersedia, jadi harus buat dulu. Jadi bentar ya, gue buatin. Kok Billy yang bikinin saya? Gue buatin ya. Ini kopi kapal api. Kalau kopi tubruk di Indonesia, salah satunya favorit gue ini. Ya, ntar ya. Oh, sukanya banyak, 1 sendok. Dikit 2 aja, sendok. iya. Dikit aja, oke. 1 sendok, kalau gue 2 sendok. Tuh ya. Nah, kopi tubruk kalau dibuat, triknya adalah jangan langsung diaduk. Ini kan air panas ya. Nggak boleh air mendidih, air panas. Jangan langsung diaduk. Oke. Oke, nah sekarang kita taruh dulu. Jangan langsung diaduk ya. Kita ngobrol dulu, jangan minum dulu ya. Nah ini gue taruh di sini dulu, sorry. Sama ini. Nah ntar lagi kita aduk baru kita minum. Biarin dia ngambang, terus dia mempengaruhi suasana, mempengaruhi air-airnya. Baru kita aduk, baru kita minum. Oke, Koko Yakub. Saya nih kedatangan tamu yang sangat istimewa hari ini. Kenapa? Karena beliau ini adalah sosok seorang yang jagoan dalam sound system. Nah, kenapa sound system menjadi sesuatu yang penting bagi sebuah gedung gereja? Karena seringkali ketika kita beribadah, akhirnya ibadahnya nggak berjalan dengan baik karena suara kagak enak. Apalagi kalau saya ini udah dari tahun 98 ya, gue nih pelayanan bolak-balik masuk keluar gereja. Banyak sekali yang suaranya itu memekakan telinga. Jadi ada yang ruangannya kecil suaranya enak, ada yang ruangannya kecil dia punya sound system kekerasan sampai tuh kayak pecah di kuping gitu. Sampai pernah pindah tempat kok. Gue pindah tempat karena gue bilang saya bisa budek pak di depan situ, mohon maaf ya pak gitu. Plus ketika kita berdiri di atas mimbar pun kadang-kadang suara gue nggak bisa dengar. Dan juga ada sound yang begitu keras ketika keyboardnya walaupun dimainnya pelan-pelan di tengah-tengah khotbah, bagi gue keras banget sampai gue nggak bisa ngomong. Pokoknya banyak lah hal-hal yang kayak begini yang mungkin orangnya nggak paham, mungkin juga alatnya tidak memadai. Nah itu kita mau bahas tuh hari ini. Gimana? Karena gue juga nggak ngerti nih sound system, awam banget. Cuman bisa menilai aja gitu ya. Ini bagus nih kagak bagus gitu ya. Gimana? Pengalaman dari pertama nih, Ko Yakub nih dari awal gimana sih bisa suka dan bisa akhirnya menjadi pakar sound system gitu? Kalau dulu kan aku main di televisi nasional ya. Televisi nasional. Main musik. Jadi sakit hatinya tuh selalu sama sound system gitu ya. Jadi akhirnya aku mutusin belajar sound system. Iya, pemusik selalu musuhnya itu ya. Iya, musuhnya itu udah di aransemen jadinya ngaco gitu ya keluarnya ya. Suara 2 kegedean apa segala macam. Jadi aku belajar sound. Tapi kalau yang tadi Ko Billy tadi cerita tuh ya, satu ketika Tuhan pernah mukul aku hebat soal ginian. Jadi setelah sound system school jalan berapa tahun gitu, terus tiba-tiba sekolah sound system Singapura nelpon kita. Dia bilang, kita boleh ketemu nggak, Yakob? Kita mau ngadain kerjasama sama sound system school Indonesia. Terus aku bilang, oh boleh. Kita ketemu di Medan ya, kata dia. Kan Pak Yakob mau ke Medan, dia mau training. Ya, dari Singapura ke Medan dekat. Saya bisa ketemu Pak Yakob, saya bisa langsung balik lagi Singapura. Baik Bu, kita ketemu di Medan. Terus waktu di pesawat aku tanya sama Tuhan,
kenapa sih sound system school bisa sampai diajak sama luar negeri kayak begini? Begitu majunya gitu ya. Hari itu kita memang udah punya murid lebih dari 3.500 alumni. Sekarang udah 7.000 alumni. Wow. Tunggu. Sebelum dilanjutkan, sekolah sound system nih berarti. Yeah. Sound system school. Iya. Dari tahun berapa? Dari tahun 2009. 2009 didirikan, ada di Jakarta nih ya? Ada di Jakarta. Di mana lokasinya? Di Hayamuruk. Hayamuruk? Iya. Wow, jadi udah sampai hari ini sudah menelurkan 7.000 alumni. Alumni. Indonesia, Malaysia, Singapura. Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Iya. Oke. Nah jadi di pesawat itu saya tanya, Tuhan kenapa sih kita dikasih maju gitu ya? Terus Tuhan jawab, because sound is power. Because sound is power. Terus aku tanya, power buat apa Tuhan? Power to transform people. Wow. Dari situ Pak saya kepukul. Tuhan bilang satu-satunya kan kamu tahu tuh, satu-satunya bisa ngubah hidup orang cuman perkataan-perkataan Allah. Yes. Betul kan? Jadi karena setuju. Perkataan Allah itu yang ngehambat kata Tuhan, itu sound system. Jadi kamu tuh mesti serius sama bidang ini, karena bidang ini penting. Nomor 1 firman Allah, nomor 2 yang bawain firman Allah, yang ketiga ngancurin itu sound system. Wow. Jadi sejak itu Tuhan suruh kita fokus ke situ. Dan sejak kita fokus ke situ, rumah-rumah ibadah gitu ya. Jadi sejak fokus ke situ, Tuhan tambahin siswanya banyak. Wow, tunggu. Pertama adalah firman Tuhannya. Iya. Yang kedua adalah yang bawain, pembawa firman Tuhannya. Lalu yang ketiga adalah sound system. Yang rusak sound system. Dan bisa dirusak sama sound system atau bisa dibuat bagus sama sound systemnya. Tersampaikan dengan baik dan benar. Wow, itu benar banget. Kadang-kadang kita nggak kepikir dalam hal itu. Nah, di dalam sekolah sound system itu belajar apa? Yang kita fokusin pertama-tama itu soundman itu nguasain alat sama telinganya telinga emas. Dia mesti golden ear. Banyak sekolah sound hebat-hebat. Mereka ngajarin bagaimana cara ngedengerin, tapi mereka nggak kasih tahu tips dan triknya apa. Oke. Jadi nggak dikasih tahu itu namanya golden ear. Nah, kalau kita fokus sama kupingnya. Jadi yang penting soundman lulusan kita itu, soundman, soundwoman itu kupingnya benar. Jadi yang dikatakan golden ear itu bisa dilatih? Bisa dilatih. Oh, jadi selagi sekolah itu bukan sekedar mempelajari tentang perangkatnya saja, tapi diajarkan untuk dilatih telinganya, mendengarannya. Maka training kita 2 hari Pak. Kobili. Yang pertama training tentang alat semua. Yang hari kedua kuping semua. Wow. Kuping semua. Berapa lama sekolah itu? Sekolahnya cuma 2 kali 6 jam. 2 kali 6 jam. 6 jam. Dari kurikulum 4 tahun. Dari kurikulum 4 tahun. Ya, karena nggak semuanya berguna. Oh. Kita cuma pakai yang praktis aja. Yang di lapangan kepake itu yang kita ajarin. Yang di lapangan nggak kepake. Jadi sebenarnya singkat sekolahnya. Singkat. Dan itu bisa membekali mereka untuk menjadi soundman yang luar biasa. Iya. Terus kita tahu beberapa alumni kita, beberapa siswa yang datang, peserta yang datang kan nggak semua sama pinter ya. Maka di kita tuh bebas mengulang. Oh. Bebas mengulangnya, Kobili bisa mengulang berapa kali bebas, nggak ada batasnya. Tapi ada batas waktunya, 200 tahun. Lewat dari 200 tahun nggak boleh mengulang lagi. Jadi lewat dari 200 tahun nggak boleh ngulang lagi. Iya, mudah-mudahan masih hidup gitu ya. Masih hidup. Jadi kalau nggak puas, telinga golden ear-nya masih belum dapat, gue sekolah lagi deh. Iya, ulang aja, nggak usah bayar lagi. Wow. Kita terima. Wow. Jadi ini adalah anjuran-anjuran juga yang untuk para gereja yang belum tahu bahwa ada sound system school ini, namanya sound system school. Sound system school. Yang ada di Hayamuruk dan ada IG-nya. Ada IG. Ada IG-nya, bisa dilihat di sini ya IG-nya. Nanti di kontak kepada mereka dan bisa mengirimkan sound system dari gereja Anda masing-masing untuk dilatih. Iya. Ya kan? Nah, oke, itu sound systemnya. Nah, apakah Ko Yakub ini juga bisa diminta pendapatnya untuk misalnya nih sebuah gereja mau membeli sound system? Dan seringkali kan ketika mau membeli sound system banyak yang juga masih awam. Dan selalu ada pernyataan-pernyataan yang bilang pokoknya kita mau beli yang bagus dan mahal dan ini. Dan terkadang juga mungkin nggak perlu yang seperti itu, melihat kondisi ruangan misalnya. Nah itu gimana tuh kalau mereka membutuhkan sebuah konsultasi tentang itu? Itu bisa nggak? Iya, kita ngelayanin. Kita ngelayanin konsultasi, sama kita ngelayanin juga kalau dia minta diberesin soundnya berantakan di gerejanya, rumah ibadahnya, kita juga datang. Bisa datang, kita bisa rapiin. Jadi harus lihat dulu tempatnya dan lain sebagainya. Kemudian kasih tahu pendapatnya ini, belinya ini. Itu bisa kasih tahu juga tuh sampai kepada perangkat mananya dibeli yang mana gitu. Bisa kasih istilahnya konsultasinya gitu ya. Oh ini penting banget.
ini sangat penting karena banyak banget yang akhirnya, maaf kata nih, bisa ditipu juga dong sama penjualnya. Ketika apalagi gereja suka ngomong gini, saya mau berikan yang terbaik. Iya, itu tuh banget Pak. Itu akhirnya mau dibeli yang paling mahal, padahal mungkin nggak perlu banget gitu untuk ruangan yang kecil misalnya gitu ya. Dan akhirnya ya memakan kas gereja yang lebih banyak yang harusnya nggak perlu. Nah ini bisa mendapatkan jasa dari Ko Yakub Susilo ini dan masuk ke IG-nya yang tertulis di bawah sini ya. Nanti supaya semua teman-teman sahabat kopi bisa dapatkan konsultasi yang sangat berguna nih bagi gereja masing-masing. Nah, pertanyaan juga pasti banyak orang gini. Seperti saya nih awam. Perangkatnya mahal. Sound systemnya, yang soundman-nya misalnya. Tidak menguasai alatnya misalnya. Itu pastinya jadi nggak berguna dong. Dan sebaliknya, sound systemnya jago tapi perangkatnya juga tidak memadai. Itu gimana tuh? Ya, itu korelasinya. Sulit. Ya itu tuh sulit. Tapi kita lihat selalu orangnya yang penting. Orangnya yang penting. Ya, jadi kalau alatnya sederhana pun kalau orangnya jago selamat tetap. Oh gitu. Selalu selamat. Walaupun alatnya biasa, orangnya jago bisa selamat tuh ya. Oke. Saya pernah pergi ke gereja di Timika Pak. Itu saya diundang datang ke gereja itu, saya bingung ini gereja dalam pedalaman ya, jelek gerejanya dari kayu Pak. Ini barangnya semua rakitan sound systemnya. Saya lihatnya lemes nih, mau diapain barang kayak begini. Terus saya bilang nyalain dong, tolong nyalain. Terus waktu mereka nyalain saya kaget Pak, bagus sekali. Saya sampai tanya ini siapa yang ngerjain ini? Itu di tengah kampung, di tengah hutan Pak. Tapi barangnya rakitan semua Pak. Tapi bunyinya bagus banget. Orangnya Pak. Otodidak jangan-jangan tuh ya. Aduh nggak tahu tuh Tuhan kasih apa sama dia tuh. Atau dia makan apa tuh di Papua. Iya. Bisa begitu. Ketelan biji apa gitu. Wow, kita ini dulu nih, kita aduk dulu. Boleh diaduk nih ya. Kita aduk dulu. Aduknya begini nih, di atasnya aja nih. Jangan sampai ke bawah. Jadi cuman setengahnya ini nih, sendoknya di atasnya aja, jangan sampai ke bawah. Oke, kita taruh dulu ininya di sini. Nah, kita seruput ya. Coba ya. Memang baru melek nih jadinya kayak begini. Buatan Indonesia paling luar biasa, memang dahsyat. Nah sekarang pertanyaannya lagi nih ya, banyak nggak gereja yang sudah kontak Ko Yakub? Banyak. Yang udah tahu dan kemudian membutuhkan jasanya untuk membenahi sound system mereka dan juga soundman-nya gitu. Banyak ya? Banyak. Okay. GBI, GPDI, GPIB, GKI. Puji Tuhan, puji Tuhan. Banyak. Jadi untuk bagi yang belum tahu ya silakan menghubungi untuk bisa akhirnya dua hal nih. Didatengin untuk diberikan konsultasi ya, karena akan dilihat juga akustik ruangannya pastinya kan ya. Dan juga untuk mengirimkan soundman-nya untuk dilatih nih di tempat ini. Tadinya dikatakan memiliki golden ear. Nah, tantangan yang paling besar dalam sebuah gereja ketika dipanggil apa? Untuk sound system. Tantangan yang paling besar di dalam gerejanya pengurusnya nggak sepakat. Pengurusnya nggak sepakat? Iya, itu paling berat ngadepinnya. Nggak sepakat untuk apa nih? Nggak sepakat tentang bagaimana soundnya mesti jalan. Terus mau kemana arahnya gitu kan? Kenapa? Soundnya apa yang ada? Yang ini lebih suka lebih keras, yang ini lebih lembut, kayak gitu-gitu. Kobili betul. Masih ada tuh kayak gitu ya? Konsepnya Kobili. Jadi ada yang konsepnya bilang drum mesti begini-begini, kuatnya segede gini. Nah, yang satu bilang gini. Oh iya. Kalau gue nih kalau ke gereja ya, berapa kali ngelihat drum itu ada di balik sebuah akuarium. Iya. Kayak ada akriliknya gitu. Itu pastinya untuk meredam suara dong. Sebenarnya itu nggak terlalu bermanfaat sih. Itu nggak bermanfaat. Kenapa? Karena sebenarnya banyak faktor. Kalau belakangnya dindingnya beton juga nggak ada guna. Karena itu bisa bikin suara ya. Kayak Kobili ngomong di dalam kaleng tuh kan sebenarnya tambah gede bukan tambah kecil. Iya. Jadi dibungkus itu belum tentu benar juga. Oh gitu. Banyak faktor lain. Iya. Terus kadang-kadang di bass drumnya itu dikasih bantal gitu kan, supaya bunyi dup gitu ya. Itu kembali tergantung sama ruangannya, tergantung sama perangkatnya juga, dan itu yang bisa diberikan detail-detailnya ketika diberikan konsultasi pastinya. Iya. Tapi kalau soundman-nya jago, soundwoman-nya jago, selamat kok Billy. Selamat kalau soundman-nya, soundwoman-nya jago. Jadi berarti ini perbandingan antara suara gitar, keyboard segala macam itu plus sama suara yang nyanyi, singernya, semuanya itu kan harus di dalam sebuah kesatuan yang indah supaya ketika didengar di kupingnya para jemaat itu mantap di dalam ruangan yang seperti yang ada saat itu, mau gede mau kecil gitu ya. Balance ya. Balance itu istilahnya balance. Oke. Nah, yang membedakan sekolah sound system itu dengan sekolah audio yang lain apa?
Kita satu-satunya sekolah yang ngajarin Golden Ear. Satu-satunya sekolah yang Satu-satunya ngajarin sekolah. Golden Ear, satu-satu sekolah yang ngajarin Golden Ear. Karena kau pilih gini, Golden Ear tuh banyak jagoan sound nggak mau kasih tahu. Karena itu nafkah dia. Oh. Jadi saya punya gitu. Golden Ear. Saya dipanggil setting cafe misalnya. Terus sekali setting kan 25 juta. Tapi kalau kita bagiin ke siswa, berarti 25 juta saya hilang. Wow. Nanti diambilin sama siswa. Itu Golden Ear itu. Golden Ear. Pengetahuan tentang Golden Ear. Kita juga tadinya nggak mau ngajarin kok Billy. Jadi kita 3 tahun pertama kita nggak mau ngajarin. Sampai kemudian Tuhan kasih tahu harus diajarin. Jadi kita ajarin kemudian. Wow. Kita sepakat, gurunya sepakat, udahlah kita ajarin. Akhirnya kita ajarin. Kita satunya sekolah yang ngajarin Golden Ear. Karena benar-benar nafkah ya kok Billy ya. Itu benar-benar nafkah. Iya. Ini istilahnya kalau Golden Ear ini udah dapur yang paling dalam. Iya. Istilahnya gitu. Iya. Lu tahu dapur gua ya udahlah. Iya, udah habis. Lu nggak perlu gua lagi. Nggak perlu gua lagi. Lu istilahnya bisa buat sendiri. Iya, ya kan? Saya nggak pernah dipanggil lagi ke link daerah karena mereka sendiri udah pada bisa. Tunggu. Ini ada sebuah prinsip firman Tuhan ya, yang luar biasa yang gue teringat di Alkitab itu ditulis begini. Kalau kamu mengundang orang ke rumahmu, jangan ngundang orang-orang yang kaya, karena mereka bisa membalas kepadamu. Undang orang-orang yang miskin, cacat, karena mereka nggak bisa balas kepadamu, dan justru engkau akan dibuat berbahagia. Nah, seringkali kita hitung-hitungan, ada 3 hal yang Tuhan titipkan dalam hidup kita itu adalah uang, waktu, dan talenta. Yang kita seringkali hitung-hitungan ketika Tuhan bilang, ayo share sama orang lain. Nah, salah satunya ini nih. Ini kan talenta ya. Iya. Yang seringkali juga mungkin kita hitung-hitungan dalam 3 tahun yang pertama masih nggak mau. Akhirnya Tuhan bukain, ayo bagi gitu. Gimana tuh sikap hati kita ketika kita membagikan sebuah talenta yang bagi kita tuh berharga banget dan bisa dikatakan tadi menjadi mata pencaharian. Dan ketika kita berikan kepada orang lain, ya orang itu nggak bisa balas kepada kita dan bahkan dia mungkin lari dengan talenta itu. Tetapi justru di situ hati kita dibuat berbahagia. Dan saya percaya bahwa sekolah sound system ini akan terus dibawa naik sama Tuhan dan pelayanannya Ko Yakub ini makin dahsyat. Karena salah satu aspek yang tadi dilakukan itu. Dan itu bagi saya adalah sebuah prinsip, sebuah keputusan yang alkitabiah banget. Yang bagi saya, wah itu sih keren banget. Karena nggak gampang loh. Karena uang, waktu, dan talenta adalah 3 hal yang Tuhan titipkan dan itu seringkali manusia hitung-hitungan sama 3 hal itu karena berharga banget buat kita. Apalagi yang namanya talenta tadi, yang namanya dikatakan Golden Ear, yang udah paling dapur paling dalam, yang bahkan di awal nggak mau diajarin, tapi justru perbedaannya di sekolah sound system ini diajarin Golden Ear. Dan bahkan kalau masih nggak puas bisa datang lagi, bisa belajar lagi sampai batas waktu tadi ya, jangan lupa 200 tahun. Ya kalau masih bertahan 200 tahun jadi soundman, datang terus-terusan nggak apa-apa gitu ya. Wow. Apa nih? Selain tantangan, harapannya apa sih bagi gereja-gereja yang tentang sound system lah, ya di dalam dunia sound system ini apa nih harapannya Ko Yakub? Tuhan titip gini sih. Jadi Tuhan titip, tiba-tiba saya dikasih 1 ayat sama Tuhan yang sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Roma 8 ayat 14 Ko Billy. Roma 8 ayat 14. Setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Waktu saya dikasih ayat gitu, saya langsung ditanya sama Tuhan. Kalau dia nggak dipimpin Roh Allah, dia anak siapa Yakub? Langsung saya kepukul. Selama ini saya hidup, saya jalan sendiri. Kan saya pilih apa-apa sendiri. Iya. Jadi sejak itu saya berusaha untuk selalu dipimpin Roh Allah. Kalau nggak saya anak iblis sih jelas banget. Iya. Gak mungkin. Kan cuma ada Allah sama iblis doang gitu ya. Iya. Nah, yang saya harapin justru lewat sound system itu pimpinan Roh Allah tuh ke jemaat, ke umat tuh jelas, Pak. Iya. Kalau nggak ini jemaat mengikut siapa punya pimpinan gitu kan. Nah, sound system tuh itu yang rusak banget. Iya. Jadi sekali lagi dari tadi sudah dikumandangkan bahwa firman Tuhan itu paling penting. Kemudian pembawa firman Tuhannya juga pastinya harus benar ya, membawa firmannya harus benar harus dengan prinsip betul dipimpin Roh Allah. Dan yang menunjang itu semuanya adalah sound system. Iya. Supaya bisa tersampaikan dengan baik dan benar ya. Dan itu sebabnya pelayanannya Ko Yakub itu ada di dalam itu. Dan seperti dijelaskan tadi sudah ada sekolahnya dan kemudian bahkan beliau bisa datang sendiri ke gereja-gereja yang memanggil beliau untuk memberikan konsultasi kepada gereja-gereja tentang sound system. Nah, sebagai penutup Ko Yakub dari semua pembicaraan kita yang betul-betul pastinya banyak memberkati dan membuka wacana orang-orang yang mendengar yang belum tahu nih bahwa ada pelayanan seperti ini. Harapannya bagi gereja-gereja khususnya di dalam dunia sound system seperti apa, silakan.
Ini harapan global ya, Ko Billy boleh ya. Yang paling nakutin adalah sebenarnya gereja itu yang bisa ngubah Indonesia kan ya. Kita tahu ada Kristus di situ ya. Belum lama ini saya diingetin waktu lagi mandi sama Tuhan, kamu ingat nggak kata-kata itu Yakob? Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah gitu ya. Terus Tuhan bilang begini, kalau di dalam satu rumah ibadah Yakob lebih banyak musik-musik dan liturginya segala macam, firmannya sedikit. Adakah saya di situ? Saya dipukul. Saya dipukul. Jadi setiap kali saya pegang sound system, teman-teman soundman rumah ibadah gitu ya, saya bilang ingetin ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Jadi kalau di dalam tata ibadah itu kamu tidak pentingin firman Allah, itu bahaya sekali. Wah. Ya. Jelep. Bener banget. Jadi saya pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Jadi benar ya, saya dibilangin juga. Kalau kamu ketemu orang ya, dia doa penyembahan, praise and worship segala macam 8 jam sehari, tapi dia baca Alkitab cuma 2 jam, pertanyaannya Allah di mana? Nggak kayak gitu kan? Iya. Pada mulanya adalah firman. Kita membutuhkan firman. Firman yang nomor 1. Firman nomor 1, karena selama kita hidup juga dari awal kita lahir sampai kita menutupkan mata, kita tidak akan pernah lihat Tuhan secara fisik. Kita bertumbuh dari suara Tuhan, firman Tuhan yang diberitakan kepada kita. Dan salah satu median untuk tersampaikan kepada telinga kita adalah sound system kalau di dalam gedung gereja. Ya, terus yang kayak Ko Billy bilang itu loh. Ko Billy kan sering ngomong ya, perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Itu Yohanes berapa ya? Yohanes itu Tuhan Yesus yang ngomong ya. Yes. Terus Tuhan Yesus bilang sama saya gini, kamu ngerti nggak kata hidup Yakob? Wah, saya nggak ngerti Ko Billy. Terus Tuhan bilang hidup itu artinya nggak mati ekonomi, nggak mati kasih, nggak mati kesabaran, nggak mati kemungkinan. Jadi bukan hidup, bukan nafas ya Yakob. Hidup itu kamu bisa hidup tapi mati gitu kan. Kamunya hidup tapi relasi kamu mati, kasihnya kamu mati. Jadi perkataanku adalah roh dan hidup. Cuman perkataanku yang bisa bikin orang itu hidup ya Yakob. Bagaimana caranya di gereja itu tidak ada perkataanku? Bagaimana jemaatnya bisa hidup ekonominya, bagaimana bisa hidup kasihnya. Betul. Makanya yang Ko Billy ngomongin tuh bener banget. Betul. Arahkan telingamu juga kepada ucapanku, itu salah satunya. Simpan dalam lubuk hatimu, karena itu sumber dari kehidupan dan kesembuhan loh bagi orang-orang yang sakit. Iya benar banget Ko Billy. Itu yang Ko Billy bilang begitu benar banget. Wah, puji Tuhan. Thank you banget. Thank you Ko Billy. Yakob udah datang ke sini. Thank you sama-sama. Thank you banget udah merayakan Imlek sama-sama gua di sini. Kongsi. So, sahabat Kopi, sekali lagi, kalau membutuhkan informasi tentang sekolah sound system, klik di bawah sini, masuk ke IG dan silahkan DM langsung ke Ko Yakub Susilo. Dan membutuhkan jasa apapun untuk konsultasi tentang sound system, silahkan juga menghubungi beliau dengan langsung. Sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, like, dan follow IG, TikTok, dan YouTube Billy's Coffee Table. Dan dari saya, untuk hari yang luar biasa ini, Hari Raya Imlek, dari saya bersama Ko Yakub, kita seruput kopi ini. Gongsi. God bless you. Gongsi Pacai.